Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang sudah bergabung secara virtual. Tentunya dalam acara Public Expose, penawaran umum obligasi 1 PT Adi Komuter Property tahun 2021. Boleh kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir secara virtual. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran pada acara siang hari ini. Rangkaian acara siang hari ini antara lain akan diisi dengan pemaparan perusahaan dan paparan mengenai penawaran umum obligasi 1 PT Adi Komuter Property tahun 2021. Sebelum kita memasuki acara inti siang hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah tayangan istimewa, yaitu video company profile PT Adi Komuter Property. Untuk itu, selamat menyaksikan. Adikarya is a state-owned company which engage in the field of construction. We always create the best masterpiece icon of Indonesian pride. One of its subsidiaries is Adi Komuter Property, which has hotel business line spread across major cities in Indonesia. An LRT city, a new city that applies the adaptation of the TOD, or Transit-Oriented Development Principle. LRT City builds a future home which integrates by the public transportation system. Not only build a future home, but also build a community in it. Pay attention to the aesthetic building and create the best prospect for the future. LRT City, the best promising property investment in Indonesia. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk PT Adi Komuter Property. Itu dia tadi berbagai proyek yang telah dibangun dan juga pencapaian atau penghargaan yang telah diraih. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan jajaran direksi PT Adi Komuter Property serta penjamin pelaksana emisi obligasi yang hadir di tengah kita. Yang terhormat, Direktur Utama Bapak Rizkan Firman. Selamat siang Bapak. Direktur Pengembangan Bisnis Bapak Rozi Sparta. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM Bapak Muhammad Yusuf. Direktur Pemasaran Bapak Indra Syahruza. Direktur Pengelolaan Properti Bapak Hanif Setio Nugroho. Selanjutnya bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Sukor Sekuritas diwakili oleh Bapak Jansen Poaler selaku Head of Investment Banking. Baik, terima kasih. Dan tentu saja acara pada siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Jansen Poaler selaku Head of Investment Banking PT Sukor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Kami persilahkan Bapak Jansen untuk memandu jalannya presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Kami atas nama Komisaris beserta Direksi PT Adi Komuter Property beserta PT Sukor Sekuritas selaku penjamin emisi dan para profesi penunjang pasar modal yang terkait mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara Public Expose dalam rangka penawaran umum obligasi 1 Adi Komuter Property tahun 2021. Bapak, Ibu calon investor, PT Adi Komuter Property merupakan anak usaha dari salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Adi Karya Persero Terbuka. Perseroan didirikan pada tahun 2018 dan merupakan hasil spin-off unit usaha dari induk perusahaannya Adi Karya. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak di bidang properti real estate dan jasa manajemen perhotelan, di mana kegiatan usaha perseroan meliputi pembangunan perkantoran, apartemen, perumahan, dan juga pengelolaan hotel berbintang. PT Adi Komuter Property merupakan perusahaan pengembang properti berbasis transportasi massal atau yang lebih dikenal dengan Transport Oriented Development atau yang disingkat TOD yang terbesar di Jabodetabek. Brand image dari PT Adi Komuter Property sebagai perusahaan properti berbasis TOD di Jabodetabek merupakan sesuatu yang berkualitas dan merupakan keunggulan yang sangat unik yang dimiliki oleh perusahaan. Tim manajemen perseroan memiliki rekam jejak yang sangat ekstensif di industri properti dan di bawah kepemimpinan mereka-mereka ini, perseroan telah bertumbuh dengan baik sejak tahun 2018. Perseroan terus berkembang dan bergerak secara agresif dalam mengembangkan properti di kawasan Jabodetabek dengan membangun apartemen, mal, perumahan, dan office yang terletak berdekatan dengan lokasi-lokasi strategis yang berhubungan dengan transportasi massal seperti stasiun LRT, KRL, BRT, ataupun lokasi yang berdekatan dengan akses pintu tol. Sehubungan dengan pembangunan bisnis, Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum obligasi 1 Adi Komuter Property tahun 2021 yang dananya akan digunakan untuk kebutuhan investasi. Melalui public expose kali ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih dekat mengenai emiten, profil, kinerja, dan strateginya, serta mendapatkan alasan mengapa instrumen ini merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi investasi kita bersama. Sebagai agenda berikutnya, dalam acara hari ini, maka saya mempersilahkan Bapak Rizkan Firman sebagai Direktur Utama dari PT Adi Komuter Property untuk memberikan presentasi mengenai profil, kinerja, dan strategi perseroan. Kepada Pak Rizkan, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jansen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu calon investor PT Adi Komuter Property. Salam sehat dan sejahtera. Izinkan kami untuk memperkenalkan PT Adi Komuter Property. PT Adi Komuter Property adalah atau ADCP adalah salah satu anak usaha PT Adi Karya Persero Tbk, BUMN listed, yang kepemilikan sahamnya 51% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan 49% dimiliki oleh publik. PT Adi Karya Persero Tbk memiliki beberapa anak usaha dengan core bisnis, di antaranya konstruksi, properti, energi, investasi, dan industri. Oke, kami lanjutkan. Pada tahun 2015, PT Adi Karya Persero Tbk mendapatkan penugasan untuk membangun jalur LRT tahap pertama dari Bekasi Timur ke Duku Atas dan Cibubur ke Duku Atas. Dan pada saat itu, PT Adi Karya melihat potensi pengembangan properti di titik-titik stasiun LRT yang kita kenal dengan perkembangan properti berbasis TOD atau Transit Oriented Development. Dan pada saat tahun 2015 tersebut, PT Adi Karya Persero Tbk membentuk divisi TOD dan melakukan pengembangan pada 3
proyek properti pertama di titik stasiun LRT Bekasi Timur, Jati Bening Baru, dan Sentul. PT Adikarya Persero Tbk juga menyerahkan pengelolaan hotel milik PT Adikarya Persero Tbk untuk dikelola oleh Adi Komuter Property dengan brand Grandika yang berlokasi di Jakarta, Semarang, dan Medan. Sorry. Ya, maaf. Oke, ya. Pada pertengahan tahun 2018, divisi TOD di spin-off menjadi anak perusahaan dengan nama PT Adi Komuter Property dengan equity sebesar 1,1 triliun. Setelah itu, ADCP agresif mengembangkan proyek-proyek baru yang berbasis transportasi massal selain LRT, ada komuter lain yang diantaranya di titik LRT City Bekasi Timur. Dan pada tahun 2019, ADCP bekerjasama dengan KAI untuk mengembangkan properti di stasiun komuter lain di Cisauk Serpong dengan brand Cisauk Point. Dan pada tahun 2019 tersebut kami juga mengembangkan proyek di titik stasiun LRT Ciliwung dan Cikoko dengan brand LRT City Tebet dan LRT City MTH. Di kuartal keempat tahun 2019, total equity Adi Komuter Property menjadi 2 triliun setelah diinjek oleh Adikarya Persero Tbk menjadi 2 triliun. Di saat yang sama, ADCP mengakuisisi satu perusahaan properti MGCP yang memiliki proyek di depan stasiun komuter lain Bogor dengan brand Grand Central Bogor. Di akhir tahun 2020, kami melaunching proyek baru seluas 120 hektar dengan konsep township di Sentul, mix landed dan high rise. Dan pada tahun 2020, Adi Komuter Property telah menyerah terimakan 4 proyek kepada konsumen, yaitu LRT City Bekasi, LRT City Bekasi Instant Green, LRT City Jati Bening, LRT City MTH, dan LRT City Sentul. Seperti yang kami sampaikan di atas, shareholder ADCP adalah Adikarya Persero Tbk dengan total kepemilikan saham 99,99% dan sebagian kecil oleh Koperasi Jasa Adi Sejahtera sebesar 0,005% dengan total saham sebesar 2 triliun. Kami perkenalkan manajemen Adi Komuter Property dimulai dari Dewan Komisaris. Komisaris utama kami Bapak Punjung Setia Brata, Komisaris Bapak AAG Agung Darmawan, keduanya adalah Direksi Adikarya, lalu Komisaris Bapak Catur Waskito Putro, dan 2 komisaris independen kami, Bapak Amrozi Hamidi dan Bapak M. Isnaini. Dewan Direksi, saya sendiri, Rizkan Firman, sebagai Direktur Utama, Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Keuangan, SDM dan Risiko, Bapak Hanif Setyonugroho, Direktur Pengelolaan Properti, Bapak Indra Syahruza, Direktur Pemasaran, dan Bapak Rozi Sparta, Direktur Pengembangan Bisnis. Di dalam pengembangan properti ADCP, kami memiliki beberapa brand. Brand yang mudah-mudahan cukup dikenal adalah LRT City. LRT City adalah properti high-rise yang berlokasi di titik-titik stasiun LRT. Saat ini sudah ada 7 lokasi yang kami kembangkan, diantaranya terlihat di dalam layar. Lalu kami memiliki brand Adi City. Adi City adalah properti township